Senja baru saja turun ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan kediaman Gus Ikdam. Para santri yang tengah bersantai di halaman mendadak terdiam, memperhatikan sosok berjubah hitam dengan kumis dan janggut lebat turun dari kendaraan tanpa suara. Langkahnya perlahan, namun penuh keyakinan, membuat suasana di sekitar menjadi hening. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibirnya, hanya tatapan tajam yang menyapu sekeliling. Seorang santri memberanikan diri menyapa, namun hanya dibalas dengan anggukan kecil. Sosok itu tak lain adalah Master Limbat, pesulap kondang yang dikenal dengan gaya misteriusnya. Kedatangannya menimbulkan tanda tanya besar, sebab ia jarang terlihat dalam acara keagamaan. Gus Ikdam, yang tengah duduk di serambi, menatap tamunya dengan senyum ramah tanpa menunjukkan keterkejutan sedikitpun. Tanpa banyak basa-basi, Master Limbat melangkah menuju Gus Ikdam dan bersalaman erat. Seakan ada energi yang saling bertukar di antara keduanya, tatapan mereka bertemu dalam diam. Para santri yang mengamati hanya bisa saling berbisik, bertanya-tanya apa gerangan yang membawa pria itu ke pesantren. Beberapa di antara mereka berasumsi bahwa ada sesuatu yang penting yang ingin dibicarakan. Gus Ikdam mengundang Master Limbat duduk, sementara segelas teh hangat segera disajikan oleh seorang santri. Sang tamu hanya mengangguk pelan, lalu mengangkat cangkir itu tanpa suara. Percakapan masih belum terjadi, namun ada ketenangan yang mengalir di antara mereka. Gus Ikdam tampak memahami sesuatu yang tak diucapkan oleh pesulap itu. Seiring berjalannya waktu, suasana semakin tenang. Para santri tetap berada di sekitar mereka, berharap ada percakapan yang bisa mereka dengar. Namun, Master Limbat tetap diam, hanya sesekali menganggukkan kepala saat mendengar petuah Gus Ikdam. Malam mulai turun, membawa atmosfer yang semakin khusyuk. Dalam keheningan yang terasa semakin mendalam, Master Limbat dan Gus Ikdam saling bertatapan. Meski tak ada kata-kata yang terucap, suasana di antara mereka seolah penuh dengan komunikasi batin. Para santri yang duduk di kejauhan semakin penasaran, mencoba memahami makna di balik pertemuan dua sosok yang sangat berbeda latar belakangnya ini. Namun, mereka tetap tak berani mengusik suasana yang terasa sakral. Gus Ikdam perlahan menyesap teh di hadapannya, sementara Master Limbat masih memegang cangkirnya tanpa tergesa-gesa. Tatapannya tajam, namun penuh rasa hormat. Seakan ada banyak hal yang ingin ia ungkapkan, tetapi ia memilih untuk tetap diam. Beberapa kali, Gus Ikdam tersenyum tipis, seolah memahami sesuatu yang hanya bisa ditangkap oleh hati. "Ada yang ingin kau tanyakan?" ujar Gus Ikdam dengan suara lembut, memecah keheningan. Master Limbat menatapnya lebih lama, lalu mengangguk perlahan. Ia tak segera menjawab, hanya menarik napas panjang dan menatap langit yang mulai gelap. Seakan ada beban yang ingin ia lepaskan, tetapi belum menemukan cara yang tepat untuk mengungkapkannya. Para santri semakin menahan napas. Jarang sekali melihat tamu yang berinteraksi dengan Gus Ikdam tanpa kata-kata. Biasanya, mereka akan berbincang panjang, bertanya tentang kehidupan, ilmu agama, atau meminta doa. Tapi kali ini, hanya keheningan yang berbicara. Entah mengapa, suasana ini justru terasa lebih mendalam dibanding percakapan biasa. Gus Ikdam akhirnya tersenyum dan berkata, "Baiklah, jika kau ingin tetap diam, biarkan hati yang berbicara." Master Limbat kembali mengangguk, kali ini dengan ekspresi lebih tenang. Meskipun belum ada jawaban yang jelas, sepertinya pertemuan ini telah membentuk ikatan yang tak terlihat antara mereka. Kabar tentang kedatangan Master Limbat di kediaman Gus Ikdam menyebar dengan cepat. Para santri mulai berspekulasi, mencoba menebak alasan di balik kunjungan pesulap ternama itu. Beberapa mengira ia datang untuk belajar ilmu hikmah, sementara yang lain menduga ada hal gaib yang ingin ia tanyakan kepada Gus Ikdam. Namun, tak ada satupun yang benar-benar mengetahui kebenarannya. Di dalam ruangan, Master Limbat masih duduk dalam keheningan, sesekali melirik Gus Ikdam yang tetap tersenyum tenang. "Apa yang kau cari?" tanya Gus Ikdam dengan suara penuh kelembutan.
Kali ini, Master Limbat menunduk sedikit, seolah pertanyaan itu menyentuh sesuatu dalam dirinya. Ia mengangkat tangan, lalu menggambar sebuah gerakan di udara simbol yang tak semua orang mengerti. Gus Ikdam mengangguk, seolah memahami isyarat yang diberikan. Ada hal yang belum bisa kau temukan jawabannya, bukan? Master Limbat kembali mengangguk, ekspresinya semakin serius. Seakan ada pertanyaan besar yang mengganggu pikirannya selama ini, sesuatu yang hanya bisa dijawab dengan kedalaman spiritual. Para santri yang mengintip dari balik jendela mencoba menerka-nerka apa yang sedang terjadi. Mereka semakin penasaran, tetapi tak ada yang berani bertanya langsung. Mereka tahu, jika Gus Ikdam menganggap hal ini perlu dijelaskan, maka beliau akan berbicara sendiri. Sampai saat itu tiba, mereka hanya bisa menunggu. Gus Ikdam akhirnya berkata, besok ada pengajian akbar di Jawa Timur. Mengapa tidak ikut bersamaku? Mungkin di sana, kau akan menemukan jawaban yang kau cari. Master Limbat mengangkat wajahnya, menatap Gus Ikdam dengan sorot mata penuh makna. Lalu, tanpa ragu, ia mengangguk tanda setuju. Pagi hari datang dengan suasana yang penuh semangat. Para santri sudah bersiap-siap untuk mengikuti rombongan menuju pengajian akbar yang akan digelar di salah satu daerah di Jawa Timur. Ribuan orang diperkirakan akan hadir, termasuk para ulama dan tokoh agama dari berbagai daerah. Namun, yang membuat perjalanan kali ini berbeda adalah kehadiran Master Limbat di antara mereka. Saat menaiki kendaraan bersama Gus Ikdam, Master Limbat tetap diam seperti biasanya. Para santri yang duduk di dekatnya merasa sedikit canggung, tetapi juga penuh rasa penasaran. Bagaimana mungkin seorang pesulap terkenal tiba-tiba hadir di tengah acara keagamaan? Apakah ada sesuatu yang ingin ia pelajari? Perjalanan berlangsung dengan lancar, melewati perbukitan dan persawahan yang hijau. Gus Ikdam sesekali berbincang dengan santrinya, memberikan wejangan tentang makna kehidupan dan pentingnya ikhlas dalam beribadah. Master Limbat tetap mendengarkan dengan seksama, meskipun tak mengucapkan sepatah kata pun. Namun, dari sorot matanya, terlihat bahwa ia menyerap setiap kata yang diucapkan oleh Gus Ikdam. Ketika rombongan akhirnya tiba di lokasi pengajian, suasana sudah penuh dengan jamaah yang menanti kehadiran Gus Ikdam. Ribuan orang memadati area tersebut, duduk rapi sambil melantunkan selawat. Master Limbat melangkah turun dari kendaraan, tatapannya menyapu kerumunan dengan penuh kekaguman. Ia tampak belum pernah berada dalam suasana seperti ini sebelumnya. Saat Gus Ikdam menaiki panggung untuk menyampaikan tausiah, Master Limbat memilih duduk di antara para jamaah. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, meresapi setiap kalimat yang disampaikan. Entah mengapa, ada ketenangan yang merasuk ke dalam hatinya, sesuatu yang selama ini jarang ia rasakan. Di tengah perjalanan menuju lokasi pengajian, suasana di dalam kendaraan terasa hening. Para santri sesekali berbincang satu sama lain, tetapi Master Limbat tetap diam dalam dunianya sendiri. Ia menatap keluar jendela, memperhatikan pemandangan hijau yang membentang di sepanjang jalan. Seolah ada sesuatu yang ia pikirkan, tetapi tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Gus Ikdam yang duduk di sampingnya hanya tersenyum, memahami bahwa tamunya sedang merenung. Perjalanan ini bukan hanya soal pergi ke suatu tempat, ujar Gus Ikdam tiba-tiba. Kadang, perjalanan membawa kita menemukan sesuatu yang selama ini kita cari. Master Limbat menoleh, matanya sedikit berbinar. Tiba-tiba, kendaraan mereka melewati sebuah jalanan yang dipenuhi pepohonan besar. Udara terasa lebih sejuk, dan sinar matahari menembus dedaunan dengan indah. Salah satu santri yang duduk di belakang berkata, konon, daerah ini sering dilalui para wali di masa lalu. Banyak orang yang merasa mendapat ketenangan batin saat melewatinya. Master Limbat tetap diam, tetapi ekspresinya menunjukkan bahwa ia menyerap setiap kata yang didengar. Ketika mereka melewati sebuah masjid tua di pinggir jalan, Gus Ikdam meminta sopir berhenti sejenak. Mari kita salat dan beristirahat sebentar, katanya. Semua santri turun, begitu pula Master Limbat. Di dalam masjid, suasana begitu damai. Master Limbat duduk di sudut setelah salat, memejamkan mata sejenak. Mungkin ini pertama kalinya dalam hidupnya ia benar-benar merasa tenang di sebuah perjalanan. Ada sesuatu yang berbeda dalam perjalanan ini, sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya, tetapi semakin jelas di dalam hatinya. Ketika rombongan tiba di lokasi pengajian, suasana begitu ramai. Ribuan orang telah berkumpul, menanti kedatangan Gus Ikdam. Mereka duduk rapi, melantunkan selawat dengan hikmat.
Master Limbat turun dari kendaraan dengan perlahan, matanya menyapu kerumunan yang begitu besar. Beberapa orang yang mengenalinya tampak terkejut. "Bukankah itu Master Limbat?" bisik seorang jamaah kepada temannya. Kabar tentang kehadiran pesulap terkenal ini dengan cepat menyebar di antara hadirin. Beberapa orang mulai memperhatikan gerak-geriknya, bertanya-tanya apa yang membawanya ke acara keagamaan seperti ini. Gus Ikdam menaiki panggung sederhana yang telah disiapkan. Suaranya lembut namun penuh wibawa saat ia mulai berbicara tentang pentingnya keikhlasan dalam ibadah. Master Limbat memilih duduk di barisan depan bersama para santri, mendengarkan dengan penuh perhatian. Tiba-tiba, di tengah pengajian, terdengar suara teriakan dari arah belakang. Seorang pria mendadak jatuh dan mulai berteriak histeris. Tubuhnya menggeliat tak terkendali, seolah ada sesuatu yang menguasainya. Orang-orang di sekitarnya panik, tak tahu harus berbuat apa. Gus Ikdam tetap tenang. Ia melangkah turun dari panggung, mendekati pria tersebut. Dengan suara lembut, ia mulai melantunkan doa. Dalam hitungan detik, pria itu tiba-tiba diam, lalu menangis terseduh-seduh. Master Limbat yang menyaksikan kejadian itu tertegun, ada sesuatu yang luar biasa di depan matanya. Setelah pria yang kerasukan tadi sadar, ia menceritakan bahwa selama ini sering mengalami gangguan aneh. Setiap kali mendengar lantunan selawat, tubuhnya terasa panas dan tak terkendali. Gus Ikdam hanya tersenyum, lalu berkata, "Hati yang kotor kadang tak kuat mendengar kalimat suci." Master Limbat masih terdiam. Ia bukan orang yang mudah terkejut, tetapi apa yang baru saja disaksikannya membuat pikirannya berputar. Sebagai pesulap, ia memahami bagaimana ilusi bekerja. Namun, kejadian ini jauh dari trik atau tipuan. Semua terjadi begitu nyata di hadapannya. Setelah kejadian itu, pengajian kembali dilanjutkan. Master Limbat tetap berada di tempatnya, kali ini dengan lebih banyak perenungan. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari yang selama ini ia pahami. Mungkin ini alasan mengapa hatinya membawanya ke sini. Saat sesi pengajian hampir selesai, beberapa jamaah mulai mendekati Gus Ikdam untuk meminta doa. Master Limbat hanya mengamati dari kejauhan. Ia melihat bagaimana ketulusan dan keikhlasan Gus Ikdam dalam melayani umat. Tidak ada kepalsuan, tidak ada pencitraan. Semua dilakukan dengan penuh kerendahan hati. Ketika malam mulai turun, Gus Ikdam menghampiri Master Limbat dan bertanya, "Bagaimana? Sudah menemukan jawaban yang kau cari?" Master Limbat menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Ia belum sepenuhnya mengerti, tetapi hatinya mulai merasa lebih ringan. Malam semakin larut, tetapi suasana di lokasi pengajian tetap khusyuk. Para jamaah masih duduk rapi, mendengarkan kalimat-kalimat penuh hikmah dari Gus Ikdam. Sementara itu, Master Limbat tak bergeming di tempatnya, tatapannya tertuju pada sosok ulama tersebut. Sejak awal, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Gus Ikdam, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Saat Gus Ikdam menutup pengajian dengan doa, angin berembus lembut, seolah membawa ketenangan yang menjalar ke seluruh penjuru. Para hadirin mengangkat tangan, mengamini setiap kata yang diucapkan. Di antara mereka, Master Limbat menundukkan kepala, merasakan ketenangan yang jarang ia temukan di tempat lain. Seakan ada energi yang mengalir ke dalam jiwanya, membawanya ke dalam kedamaian yang selama ini ia cari. Beberapa santri mendekatinya setelah acara selesai, mencoba berbincang, tetapi ia tetap dengan kebiasaannya diam dan hanya memberi anggukan kecil. Salah satu santri berkata dengan suara lirih, "Banyak orang yang datang ke pengajian ini bukan sekadar untuk mendengar ceramah, tetapi untuk mencari ketenangan batin." Master Limbat menatap santri itu sejenak, lalu kembali mengalihkan pandangannya ke arah Gus Ikdam yang masih dikerumuni jamaah. Ketika para jamaah mulai meninggalkan tempat, Master Limbat tetap berdiri di lokasi, memandangi panggung sederhana tempat Gus Ikdam menyampaikan tausiahnya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa malam ini telah mengubah cara pandangnya terhadap banyak hal. Keajaiban yang ia saksikan bukanlah trik sulap atau ilusi, melainkan sesuatu yang datang dari kekuatan spiritual yang nyata. Gus Ikdam akhirnya menghampirinya, tersenyum seperti biasa. "Kadang, yang kita cari sebenarnya sudah ada di dalam diri kita sendiri," katanya. Master Limbat tidak menjawab, hanya menatap dalam-dalam, lalu mengangguk dengan penuh makna. Setelah pengajian selesai, Gus Ikdam dan Master Limbat berjalan beriringan menuju kendaraan.
Para santri masih sibuk membereskan perlengkapan, sementara beberapa jamaah yang tersisa memberikan salam sebelum pulang. Di bawah langit malam yang cerah, langkah keduanya terasa seirama, seolah ada komunikasi yang berlangsung meski tanpa kata-kata. Di perjalanan menuju penginapan, Gus Ikdam sekali lagi mencuri pandang ke arah Master Limbat. Ada banyak hal yang ingin ia tanyakan, tetapi ia memilih untuk membiarkan waktu yang berbicara. "Kau terlihat lebih tenang," ujarnya pelan. Master Limbat hanya menghela napas panjang, lalu menatap Gus Ikdam dengan sorot mata yang tak bisa dijelaskan. Mereka tiba di penginapan sederhana yang telah disiapkan untuk istirahat malam itu. Master Limbat memilih duduk di teras, menatap langit penuh bintang. Seorang santri membawakan teh hangat, yang diterima dengan anggukan kecil. Gus Ikdam duduk di sampingnya, membiarkan keheningan menyelimuti mereka. Setelah beberapa saat, Master Limbat mengangkat tangannya, membuat gerakan kecil seolah bertanya. Gus Ikdam tersenyum, lalu berkata, "Ketenangan tak bisa didapatkan dengan banyak berbicara. Kadang, diam lebih bermakna." Master Limbat mengangguk, kali ini dengan ekspresi yang lebih tenang dibanding sebelumnya. Malam itu berlalu dalam keheningan yang penuh makna. Meski tak ada percakapan panjang, mereka saling memahami bahwa perjalanan spiritual tidak selalu membutuhkan kata-kata. Kadang, cukup dengan merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Fajar menyingsing dengan lembut, membawa hawa sejuk yang menyegarkan. Di halaman penginapan, para santri sudah mulai beraktivitas, sementara Master Limbat masih duduk di teras, menikmati ketenangan pagi. Ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya seakan ada beban yang terangkat, meski ia sendiri tak bisa menjelaskan dengan pasti. Gus Ikdam keluar dari kamarnya dengan senyum khasnya. "Bagaimana tidurmu?" tanyanya ringan. Master Limbat hanya mengangkat ibu jari, menandakan bahwa ia merasa nyaman. Gus Ikdam tertawa kecil, lalu duduk di sampingnya. "Ketika hati tenang, tidur pun menjadi nyenyak," tambahnya. Seorang santri datang membawakan sarapan sederhana. Master Limbat mengambil sendoknya perlahan, menikmati setiap suapan dengan penuh kesadaran. Ia menyadari bahwa bahkan hal sekecil ini pun terasa berbeda setelah malam panjang yang ia lalui. Gus Ikdam menatapnya sekilas, lalu berkata, "Kau mulai memahami sesuatu, bukan?" Master Limbat berhenti sejenak, lalu menatap langit. Matanya memancarkan ketenangan yang sebelumnya tak pernah terlihat. Ia tak menjawab dengan kata-kata, tetapi raut wajahnya sudah cukup memberikan jawaban. Gus Ikdam tersenyum puas, mengetahui bahwa tamunya telah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Setelah selesai sarapan, Gus Ikdam mengajak Master Limbat berjalan-jalan sebentar di sekitar penginapan. Udara pagi yang sejuk dan kicauan burung menemani langkah mereka. "Perjalanan ini belum selesai," ujar Gus Ikdam pelan. "Masih ada hal yang perlu kau alami sebelum kembali." Master Limbat mengangguk, siap untuk mengikuti apapun yang akan terjadi selanjutnya. Setelah sarapan, Gus Ikdam mengajak rombongan untuk melakukan ziarah ke salah satu makam wali di daerah itu. Master Limbat ikut serta, meski dalam hati ia bertanya-tanya tentang pengalaman seperti ini. Sebagai seorang yang lebih banyak hidup dalam dunia hiburan dan pertunjukan, ini adalah sesuatu yang baru baginya. Perjalanan menuju makam cukup menenangkan. Sepanjang jalan, Gus Ikdam memberikan penjelasan tentang kehidupan para wali dan perjuangan mereka dalam menyebarkan Islam. Master Limbat mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk sebagai tanda bahwa ia memahami. Setibanya di makam, suasana terasa syahdu. Para santri dan jamaah duduk dengan tertib, membaca doa bersama. Master Limbat memilih berdiri sedikit di belakang, mengamati dengan penuh rasa hormat. Ia merasakan ketenangan yang sulit ia jelaskan, seakan berada di tempat yang dipenuhi energi spiritual yang kuat. Saat doa selesai, Gus Ikdam mendekati Master Limbat dan berkata, "Orang-orang yang kita ziarahi ini telah lama tiada, tetapi ajaran dan keberkahannya masih terasa hingga kini. Apa yang kita tinggalkan di dunia, itulah yang akan dikenang oleh generasi setelah kita." Master Limbat menatap Gus Ikdam dalam-dalam, memahami makna di balik kata-kata itu. Saat rombongan bersiap untuk kembali, Master Limbat melangkah perlahan, meresapi setiap momen yang ia alami hari itu. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, sebuah kesadaran baru yang semakin tumbuh. Dalam perjalanan kembali dari makam, rombongan Gus Ikdam menghadapi sebuah ujian kecil. Salah satu kendaraan mereka mengalami kerusakan di tengah jalan, membuat mereka harus berhenti cukup lama di sebuah desa kecil.
Para santri turun, membantu mencari solusi, sementara Master Limbat berdiri di samping Gus Ikdam, mengamati dengan tenang. Seorang penduduk desa mendekat dan menawarkan bantuan. Di sini ada bengkel kecil, tapi butuh waktu untuk memperbaikinya, katanya. Gus Ikdam tersenyum dan mengangguk. Kesabaran adalah bagian dari perjalanan, ujarnya santai. Master Limbat memperhatikan sikap tenang Gus Ikdam dan mulai memahami bahwa dalam hidup, tak semua hal perlu disikapi dengan tergesa-gesa. Selama menunggu, beberapa santri menggelar tikar di bawah pohon rindang dan mulai mengaji. Master Limbat duduk di dekat mereka, menikmati suasana yang tak pernah ia alami sebelumnya. Biasanya, dalam keadaan seperti ini, ia akan merasa gelisah atau jenuh. Namun kali ini, ia justru merasa damai. Gus Ikdam menoleh ke arahnya dan berkata, kesabaran bukan hanya tentang menunggu, tetapi tentang bagaimana kita mengisi waktu saat menunggu. Master Limbat tersenyum tipis, memahami bahwa bahkan dalam situasi sekecil ini pun ada pelajaran yang bisa ia ambil. Setelah beberapa jam, kendaraan mereka akhirnya siap untuk melanjutkan perjalanan. Meski perjalanan sempat terhenti, bagi Master Limbat, waktu yang ia habiskan selama menunggu justru memberikan pelajaran berharga yang tak ia duga sebelumnya. Setelah kembali dari perjalanan panjang, Master Limbat dan rombongan tiba di pesantren Gus Ikdam. Malam itu, suasana lebih hening dibanding biasanya. Para santri sudah beristirahat, hanya beberapa yang masih terlihat membaca kitab di serambi masjid. Master Limbat memilih duduk di halaman pesantren, menatap langit malam yang penuh bintang. Dalam keheningan itu, Gus Ikdam datang dan duduk di sampingnya. Besok kau akan kembali, tetapi perjalananmu belum benar-benar selesai, katanya pelan. Master Limbat menoleh, seakan meminta penjelasan lebih lanjut. Gus Ikdam melanjutkan, apa yang kau temukan di sini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih besar. Master Limbat menghela napas panjang, menyadari bahwa pengalaman ini telah mengubah caranya melihat dunia. Malam itu, ia merenung dalam diam. Semua yang ia alami selama beberapa hari terakhir terasa seperti bagian dari sebuah perjalanan batin yang lebih dalam. Ia mulai memahami bahwa kehidupan bukan hanya tentang pencapaian, tetapi juga tentang ketenangan hati dan makna yang lebih besar. Ketika fajar menyingsing keesokan harinya, Master Limbat merasa lebih siap untuk melangkah kembali ke dunianya. Namun, kali ini, ia membawa sesuatu yang berbeda, pemahaman yang tak bisa ia peroleh dari manapun sebelumnya. Pagi itu, suasana pesantren terasa berbeda. Para santri berkumpul di halaman untuk mengantarkan kepergian Master Limbat. Meski ia bukan bagian dari mereka, kehadirannya selama beberapa hari terakhir telah memberi kesan mendalam. Master Limbat berdiri di dekat kendaraan yang akan membawanya pergi, menatap sekeliling dengan sorot mata yang lebih teduh. Gus Ikdam berjalan mendekat, membawa tasbih di tangannya. Sebelum pergi, aku ingin memberikan sesuatu, katanya sambil menyerahkan tasbih itu kepada Master Limbat. Ini bukan sekadar benda, tapi pengingat bahwa setiap langkah dalam hidup bisa menjadi zikir, selama kita mengingat tujuan kita. Master Limbat menerima tasbih itu dengan kedua tangan, lalu menunduk sebagai tanda hormat. Beberapa santri mendekat, menyampaikan salam perpisahan dengan penuh rasa hormat. Salah satu dari mereka berkata, kami berharap suatu hari nanti, Master akan kembali ke sini. Master Limbat hanya tersenyum tipis, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa tempat ini telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam dirinya. Ketika kendaraan mulai bergerak meninggalkan pesantren, Master Limbat menoleh ke belakang, melihat sosok Gus Ikdam yang masih berdiri di sana, melambaikan tangan dengan senyum khasnya. Dalam hati, ia berjanji bahwa perjalanannya kali ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Perjalanan kembali terasa berbeda. Kali ini, ia tidak hanya membawa pengalaman, tetapi juga pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Ia sadar bahwa selama ini ia mencari sesuatu yang sebenarnya sudah ada di dalam dirinya, ketenangan yang sejati. Setibanya di kota, Master Limbat kembali ke kehidupannya seperti biasa. Ia menghadiri berbagai acara, melakukan pertunjukan, dan bertemu banyak orang. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia kini lebih tenang, lebih sabar, dan lebih menghargai setiap momen yang ia jalani. Beberapa rekannya menyadari perubahan ini. Kau terlihat berbeda, ujar seorang teman lamanya saat mereka bertemu di sebuah acara. Master Limbat hanya tersenyum, tak merasa perlu menjelaskan.
Ia tahu bahwa pengalaman yang ia dapatkan di pesantren bukan untuk diceritakan, tetapi untuk diamalkan. Dalam setiap pertunjukannya, ia mulai menyisipkan makna yang lebih dalam. Bukan lagi sekadar trik atau hiburan, tetapi juga pesan tentang kehidupan, kesabaran, dan ketenangan. Penonton yang biasanya hanya terkesima dengan ilusi, kini mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar hiburan. Suatu hari, saat sedang beristirahat setelah sebuah pertunjukan, ia mengeluarkan tasbih yang diberikan oleh Gus Ikdam. Ia menggenggamnya erat, mengingat kembali semua yang telah ia lalui. Ia sadar bahwa perjalanan ini belum berakhir, dan masih banyak yang harus ia pelajari. Dalam hati, ia bertanya pada dirinya sendiri, akankah aku kembali ke sana? Namun, ia tahu jawabannya sudah ada di dalam dirinya. Suatu hari nanti, ia pasti akan kembali, bukan karena kewajiban, tetapi karena hatinya telah menemukan rumahnya di sana. Waktu berlalu, tetapi pengalaman Master Limbat di pesantren tetap membekas dalam dirinya. Setiap kali ia merasa lelah atau kehilangan arah, ia mengingat kata-kata Gus Ikdam tentang ketenangan, kesabaran, dan perjalanan yang lebih besar dari sekadar dunia yang terlihat. Suatu malam, setelah selesai dengan kegiatannya, ia duduk sendirian di ruangan gelap, hanya ditemani cahaya lilin kecil. Ia menutup mata, merasakan keheningan yang kini menjadi bagian dari dirinya. Dulu, ia mencari ketenangan di luar dirinya, tetapi kini ia tahu bahwa ketenangan itu selalu ada di dalam hatinya. Di sebuah pesantren di Jawa Timur, Gus Ikdam duduk di serambi, menatap langit malam. Ia tahu bahwa tamunya yang pernah datang telah menemukan jalannya sendiri. Dalam hati, ia berdoa agar Master Limbat tetap berada di jalan yang benar, tak peduli kemana langkahnya membawanya. Master Limbat menggenggam tasbihnya sekali lagi, lalu menarik napas dalam. Ia tahu bahwa kehidupannya akan terus berjalan, tetapi kini ia melangkah dengan keyakinan yang berbeda. Perjalanannya dengan Gus Ikdam mungkin telah usai, tetapi cahaya yang ia temukan tak akan pernah padam. Dan di suatu tempat, entah kapan, ia tahu bahwa takdir akan membawanya kembali ke sana, ke tempat di mana ia menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertunjukan, lebih nyata dari sekadar ilusi.